izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang kita akan laksanakan pada hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025. Akan menyampaikan tentang KKA, coding, dan kecerdasan artifisial. Kemudian dilanjutkan oleh penyajian ketiga Bapak Didi SPD yang akan menyampaikan materi pola pikir bertumbuh konsep dalam rangka pembelajaran mendalam. Dan yang kelima, penyajian kelima oleh Bu Ais Subandari SEMM yang akan menyampaikan materi mengenai perencanaan pembelajaran mendalam dan inquiry kolaboratif. Bapak Ibu Guru akan membuat perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian acara ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Didin SPD. Acara ini, marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita adakan pelatihan di rumah sendiri. Ini terus. Jadi kita melakukan pelatihan di rumah kita sendiri. Sampai kita lakukan karena memang alhamdulillah kemarin sudah ada kegiatan pembinaan. Sebelumnya saya akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi APM dan kinerja Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sekarang Bapak Ibu sudah mengantongi label ASN, PNS dan P3. Harapannya Bapak Ibu tidak turun semangatnya, bahkan bertambah harusnya. Langsung bergerak dalam KPM ya, dan teman-teman yang masih belum ayo buktikan bahwa Ibu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Bapak Ibu bisa menggunakan atau mengambil beberapa topik yang kira-kira bisa disampaikan. Dia sama kayak sebenarnya dipilih-pilih. Mana ayo nama? Dina PM pembelajaran mandiri. Ya, sebenarnya ekstrim lagi. Tidak usah menuntut Bapak Ibu mencapai sekian persen pembelajaran atau target kurikulum sekian 100%. Namun 10-20% nih, namun cara mendalaman, cara melahirkan anak itu berubah. Pembelajaran mandiri atau bahasa Sunda nama deep learning, ya deep learning. Deep learning itu sebenarnya ya tadi transformasi pembelajaran mendalam. Nah,
Adaptive learning itu ada kuncinya 8334. Ya. Paham Bu? 8344 Bu. Yang 8 itu 8 dimensi kelulusan. Ya. Apa saja satu? Yang pertama pasti ketakawanan. Ya. Jadi kita targetnya bahwa seorang pengajar kita harus mampu bisa melahirkan anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai ateis gitu. Ya. Jadi anak dituntut supaya bisa menjadi warga. Ya, dia bisa bersosialisasi dengan siapapun. Nah, kayak buat kita nih. Saya lihat ada yang sangat baru naik kelas 3 kayak lulus ya kemarin ya. Yang perempuan Bu, ya, lulus kemarin ya. Tapi yang sekarang kelas 3 ada pesannya. Yang Bu aja lulus. Coba Bapak ingat persentase saya diam di ruang kepala sekolah dengan di sini dengan bertemu Pak Guru banyak mana? Banyak Pak Guru dengan dengan cara itu pun yang harus Bapak Ibu lakukan anak untuk mendorong bisa punya sikap kewarganegaraan. Itu dimensi kelulusan Bapak yang harus diharapkan dalam deep learning. Yang deep learning ini ya pembelajaran mendalam itu kalau Bapak Ibu sudah baca sudah pernah mendengar bahwa kita ada 3 kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi jangan sampai kita mengajar anak-anak tidak ada bekasnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, salah satu adalah tadi harus berpikir kritis bisa mencapai tadi itu. Ya. Jadi cobalah Bapak Ibu tembak anak-anak itu untuk bicara di depan. Ya. Untuk sering mengadakan tukar pendapat di dalam mengeluarkan atau mengeksplor untuk anak berpikir kritis memang salah satunya adalah LKPD. Ya. Jadi lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik inilah yang kadang-kadang tidak disebutkan langkah-langkahnya, cuma ceplokan apa yang maksudnya. Dan di dalam RPP Bapak Ibu ada langkah-langkah pembelajaran apa? Ketika mengadakan diskusi, langkahnya dibahas itu. Pertama dibentuk kelompok ya, dengan cara menghitung dan tidak bersama. Kemudian kalau praktek ya siapa apanya. Kalau misalnya buka praktek ya nanti di situ jawablah pertanyaan bahwa ini dengan bertukar pikiran dengan sama teman. Baiklah para peserta IHT, rekan guru sejawat yang saya hormati, kita mulai lagi kepada pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan Basri, STNKOM, mengenai pola pikir pertumbuhan, konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 2025 bulan Juli. Ya, kita bisa melaksanakan program kepala sekolah tentang implementasi deep learning di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran coding. Sampai sekarang saya juga yang mengikuti pelatihan nggak tahu codingnya naon gitu. Nah, cuman memang coding ini diterapkan untuk tingkat SD kelas 5 sampai dengan SMA kelas 12. Cuman kemarin hasil dari kegiatan kita sudah sepakat bahwa SMP itu hanya menerapkan dasar-dasarnya saja di setiap pembelajaran, di setiap mata pelajaran. Jadi ada unplug dan plug gitu kan inti nama. Jadi sok terakhir kabudak teh masalah coding. Kumaha cara menerapkan kabudak gitu benernya? Masih bingung kene. Boro-boro budak ibu-ibu ke bingung. Kumaha nerapkeun coding di pembelajaran. Contoh simpelna kieu Bapak Ibu. Ketika kita mau menerapkan coding di sekolah, di kelas, hal yang paling simpel adalah tempat duduk. Ya, tempat duduk itu padahal tersapira timbang tempat duduk. Tempat duduk itu setiap harinya anak pindah-pindah.
Ketika tempat duduk sudah pindah-pindah, anak akan menemukan hal baru. Lamun diuk di dieu mah paton poe teh datangna belajar ieu panas. Lamun diuk belajar mah urang deket si ieu beuki ngomong gandeng. Nah, itu akan menimbulkan hal-hal baru kepada anak. Penemuan baru. Dia akan menemukan masalah-masalah baru dalam hal cuma tempat duduk saja. Simpel saudara-saudara. Itu. Ya, setiap minggu boleh, setiap hari boleh. Yang penting anaknya kesulitan dirinya pantarnya pinter. Ganti tuh manut kayak pinter teh atuh mageun gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan coding unplug yang ada di kelas. Gitu. Jadi plug dan unplug itu teknologi dan tidak teknologi. Boleh kita menggunakan teknologi, boleh kita tidak menggunakan teknologi. Gitu kan. Untuk SD, SMP kelas 9 itu kita fokusnya ke dasar dulu, ke unplug dulu. Nanti untuk kelas 11 sampai kelas 10 sampai kelas 12 baru terjun ke coding. Seperti itu. Contoh yang lain, penerapan unplug di sekolah, penerapan coding di kelas. Nanya, ketika kita nanya kepada anak-anak ini, kita nanya kepada anak, satu untuk si anak bisa nggak jawab, kurang ngomongnya di pecahan. Gua jam pelajaran semua tulis terus ditanya. Nah nanti kita masuknya ke pembelajaran mendalam tadi, nyambung, gitu, ya. Paling tidak kita kasih clue, kisi-kisi. Jadi udah dibedakan secara tombol. Berarti cara kita yang salah. Tetap mau berapa kali pun kita pelatihan, mau sehebat apapun kita melakukan pendalaman materi deep learning, ujung tombaknya nilai akhirnya ada di siswa. Jadi lamun budak tidak ikut bisa baca, cara orang salah. Itu kan ngecek Pak Menteri. Lamun budak teu bisa perkalian keneh wae, karaban hiji tapi karaban 10 geus kelas 3, urang anu salah. Karena masih ada cara-cara lain. Di antaranya anu dites dikali hiji, dikali 2 gitu kan. Udah 10, deui apakah ganti pakai lagu. Ganti pakai nyanyian, pakai nada sukan, ingat. Tapi pakai nada mah gitu caranya. Pembelajaran mendalam dan coding teh. Ya. Terus ketika kita melaksanakan ice breaking, bisa tuh ya. Ice breaking. Misalkan kita tes gini nih ibu-ibu. Ini berapa? Segini? Kalau ini? Ini berapa? Nah, 1. Ya, ada yang connect kodenya. Nah, itu. Nanti anak tuh rame. Ini berapa? Kalau ini? 3. Segini 2. Itu ya. Nah, itu kan coding. Jadi anaknya kalau ngaji maksudnya naon sih rumusna gitu kan. Nah, proses berpikir. Ulang nepikeun ka tok nepi kadinya geus buyan ulang teh. Nanti urang mah bodoh teuing gitu. Jadi aya lama budak teh kudu dipaksa sinah mikir. Ulang pasrah. Kamu orang nanya teh, budak teu paham. Ustaz dasar sama bodoh gitu. Ulang. Jadi aya lama paksa budak teh kudu mikir, mana kudu mikir. Dan udah kalau kita mikir, kesang ngobrol kok bahasa bajunya. Karena apa? Buku geus boga. KS eueuh. Pokoknya gua laptop gagal pokoknya. Ya, minimal karena kita kan bawa RPPT hese-nya. Nah, sebelum kelas di teh buatkan saya modul pembelajaran materi berpikir komputasional lengkap dengan data PDL. Udah jadi PDL. Langkah-langkahnya sudah ada, tujuan pembelajarannya sudah ada, materinya sudah ada. Jadi ketika duduk di kelas itu, kita sudah ada pedomannya. Kita kudu kebet, lila, RPP mah. Gitu. Abang semangat, gang. Seorang yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab risiko untuk gagal dan besar.